Selamat sore siang jemaat kasih Tuhan. Kembali kita bertemu di sore menjelang malam ini. Kita akan masuk dalam ibadah persekutuan, yaitu ibadah rumah tangga, yang walaupun saat ini masih dilaksanakan lewat live streaming, bukan menjadi mengurangi rasa kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan, tetapi justru semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Dan kepada siang jemaat yang melaksanakan ibadah rumah tangga pada saat ini, yang pertama di daerah Pelayan 1 Bapak Irianto Karel digabung PPR, Dapel 2 Agus Pailo gabung PPR, Dapel 3 Ete Pasengo gabung PPR, Dapel 4 keluarga Alexander Amba digabung PPR, dan keluarga Paulus Paliso di Dapel 5 juga digabung PPR. Dan ibadah akan dilaksanakan pada sore menjelang malam ini. Kepada Bapak Katito kami persilakan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, segenap warga Jemaat Tello di semua dapel, mari kita bersama-sama mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Sambil berdiri kita memuji, memuliakan Tuhan dengan menggunakan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Segalanya bagiku, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepada-Nya. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita
Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita kembali memuji Tuhan dengan menggunakan pujian kasih-Mu tiada duanya. belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Allah, memohon hikmat dan pertolongan kepadanya, sehingga firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, kita boleh pahami dengan baik. Mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu menaikkan pujian dan hormat. Sebab hanya bagi Tuhanlah pujian dan hormat patut dipersembahkan kepadamu. Sebab kasih-Mu besar, kemurahan-Mu tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari, sampai saat ini kami menyaksikan bahwa Allah setia dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersuka cita karena Tuhan memperkenankan 5 keluarga untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan ibadah rumah tangga pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, persekutuan ini yang walaupun kami menyelenggarakan di rumah kami masing-masing, kami akan dasari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, sehingga kami tidak sanggup untuk memahami makna firman-Mu tanpa penyertaan-Mu. Karena itu kasihani kami Tuhan, dan hapuskan segala pelanggaran-pelanggaran kami, supaya kami dibenarkan, dilayakkan untuk datang kepadamu. Bapa di sorga,
Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, memampukan kami, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, kami boleh maknai, teristimewa untuk kami jalankan dalam kehidupan kami, dan hidup ini berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Ya Allah yang ada di dalam sorga, berkenan kiranya menjauhkan semua gangguan halangan yang akan merintangi ibadah kami, agar ibadah pada saat ini berlangsung dengan hikmat di bawah pimpinan penyertaan Tuhan semata-mata. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga-keluarga yang mendapat giliran rumah tangga hari ini, tema renungan kita hari ini, Tuhan setia pada janjinya. Saudara-saudara, Mazmur 105 ini masuk ke dalam kelompok Mazmur sejarah. Bisa dilihat bersama dengan Mazmur 78 dan 106. Dalam Mazmur ini ada unsur kata-kata pujian, tetapi ada juga unsur pengajaran dan nasihat. Mazmur ini ditulis untuk bangsa Israel, kemungkinan besar sesudah pembuangan di Babel, di mana mereka mempertanyakan janji Tuhan kepada nenek moyang mereka tentang tanah Kanaan. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang kita baca saat ini dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11 bisa dibagi dalam 2 bagian. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 tentang seruan untuk memuji, mencari dan mengingat Tuhan. Yang kedua ayat 7 sampai 11 tentang Tuhan ingat akan perjanjiannya.
Ayat 1 sampai ayat 6 merupakan bait pembukaan bernada sukacita, tetapi sekaligus mengandung unsur pengajaran dan nasihat. Mereka diundang untuk memuji nama Tuhan. Memuji di sini berarti memperkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Memuji berarti pula bermegah di dalam Tuhan. Bisa kita bandingkan dalam Yeremia pasal 9 ayat 22. Israel yang berdoa dan beribadah disebut orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka adalah orang-orang percaya dan berharap pada Tuhan. Kepada para pencari Tuhan inilah pemazmur berseru dan memberikan nasihat dan mendesak mereka untuk terus-menerus mencari Tuhan. Kita bisa bandingkan dengan Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Dan terutama mengingat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kemudian mengingat artinya berulang-ulang merenungkan sehingga orang mengerti maksudnya. Tanpa mengingat, orang Israel tidak akan sanggup memenuhi undangan untuk memperkenalkan dan mempercakapkan perbuatan-perbuatan ajaib itu. Israel di sini disebut sebagai anak cucu Abraham dan Yakub. Ayat 6 dari bacaan kita tadi. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Inilah suatu gelar yang mengungkapkan kesadaran tentang hubungan khusus Israel dengan Tuhan. Abraham disebut sebagai hamba Tuhan. Artinya orang yang menjadi milik Tuhan. Kemudian yang kedua, ayat 7 sampai ayat yang ke-11, Tuhan mengingat akan perjanjiannya kepada nenek moyang Israel. Bait kedua ini adalah alasan dari undangan dan seruan untuk memuji, mencari dan mengingat Tuhan. Bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan seluruh bumi. Dia adalah hakim bangsa-bangsa. Hal ini penting diingat oleh Israel di mana mereka pada waktu itu hidup tercerai-berai, berada di berbagai tempat. Umat Israel tidak hanya diharapkan untuk mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib pada masa lampau, tetapi teristimewa mereka diharapkan untuk mempercakapkan dan memperbincangkan dalam hidup mereka. Ayat 8 sampai 11 bacaan kita saat ini. Saudara-saudara, dasar dari segala perbuatan ajaib yang dilakukan Allah bagi Israel karena Tuhan mengingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya yang diikatnya dengan nenek moyang mereka. Ayat 9 dan 10. Artinya bahwa perjanjian itu bersifat kekal. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 17 ayat 7 dan 8. Termasuk dalam konteks pembuangan sehingga umat Israel harus menyampaikannya dari generasi ke generasi kepada 1000 turunan terus menerus. Dengan demikian, jika ada ungkapan Tuhan mengingat, maka hal itu mengandung makna bahwa Tuhan akan terus mengerjakan perjanjiannya itu. Keluarga yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak, jemaat Tello yang seiman dan yang sepengharapan di dalam Yesus. Inti Mazmur 105 ayat 1 sampai 11
adalah kasih setia Allah yang dinyatakan lewat ikatan perjanjiannya. Dan isi perjanjian itu adalah mereka menjadi umat Allah dengan tanah Kanaan sebagai pusaka mereka. Tanah ini yang diberikan kepada Israel sebagai umat Allah, yakni umat yang dibebaskan dari penindasan untuk menjadi umat yang taat kepada firman Allah. Dan Allah yang sama yang hadir sebagai pembebas di dalam kehidupan umat, termasuk di dalam kehidupan perjanjian baru, di mana Allah yang sama di dalam Yesus Kristus bertindak membebaskan kita dari penindasan kuasa dosa, karena Ia mengingat kita dan Ia setia kepada janjinya. Di dalam Yesus kita mendapat jaminan keselamatan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Inilah jaminan pembebasan yang dilakukan oleh Allah di dalam hidup kita, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru di dalam Yesus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat teduh dan menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita, bagaimana Tuhan setia mengingat janjinya. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, tapi Ia setia pada janjinya. Kita merespon firman Tuhan. Kita memuji Tuhan sambil membawa persembahan syukur kita dengan pujian, Ku bersyukur padamu. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu,
Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ada 5 keluarga yang kita akan dukung dalam doa. Pertama, di keluarga Bapak Irianto Kile, Dapel 1. Kedua, keluarga Bapak Agus Pailo, Dapel 2. Ketiga, keluarga Bapak YT Pasengo, Dapel 3. Kemudian keempat, keluarga Bapak Alexander Amba, Dapel 4. Dan yang kelima, Dapel 5 dari Bapak keluarga Paulus Balisu. Dan ibadah ini digabung dengan ibadah rumah tangga PPR. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tetapi juga kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah setia dalam perjanjiannya. Ia melakukan pembebasan bagi umat Israel dari Mesir. Dan Tuhan pun membebaskan kami dari kuasa dosa melalui Yesus Kristus. Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, kiranya firman-Mu ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Sehingga kami belajar dari Mazmur ini selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagai ungkapan kami atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bahwa Tuhan adalah pembebas dan penyelamat kehidupan kami. Hanya kepada Tuhanlah layak dan patut kami bersandar siang dan malam. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kelima keluarga yang menjadi tuan rumah ibadah rumah tangga pada saat ini. Kami bawa kepadamu keluarga Bapak Irianto dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka sehari-hari. Berikan kekuatan kesehatan sehingga selalu mengalami kesukaan di dalam Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya sehingga melalui pekerjaannya ditekuni setiap hari boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka. Berkati ibu yang selalu mendampingi setiap hari, agar melalui kehadiran ibu boleh menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi pelayan dalam keluarga, menjadi berkat bagi anak-anak. Anak-anak kekasih mereka yang sedang dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, kiranya Tuhan selalu menolong. Anak kekasih Sandi dalam pekerjaannya setiap hari, Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan, sehingga dengan penuh sukacita boleh melakukan tugas pekerjaannya dengan tekun, dan boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka. Kami juga bawa kepadamu anak kekasih Nopi dan Tinto yang sedang mencari pekerjaan. Allah berkenan membuka jalan bagi mereka.
sehingga saatnya boleh menemukan pekerjaan. Kami mohon semua rencana-rencana keluarga Tuhan berkati. Pada kesempatan ini pun kami bawa kepadamu keluarga Bapak Agus Pailo dalam tugas tanggung jawabnya sehari-hari. Allah berkenan memberkati kepala rumah tangga di dalam menghidupi keluarganya. Berikan kekuatan kesehatan, sukacita, sehingga dengan penuh hikmat boleh mengerjakan pekerjaannya. Berkati ibu yang selalu menemani setiap hari, agar melalui kehidupan ibu boleh membawa berkat bagi anak-anak, bagi keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak mereka yang sedang dalam perjuangan dan dalam pertumbuhan mereka. Allah memberkati sehingga mereka tumbuh sehat di bawah kuasa kasih Allah, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Semua rencana-rencana mereka pun kami bawa kepadamu. Allah berkenan berkati. Kami bawa kepadamu keluarga Bapak IT Pasingo. Dalam tugas tanggung jawab mereka, kepala rumah tangga Pak IT Pasingo, berikan kekuatan kesehatan di dalam mengerjakan tugas tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Agar melalui pekerjaan yang ditekuni setiap hari boleh membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Namamu selalu ditinggikan dan dimuliakan. Mereka bersuka cita karena mereka semua ada dalam keadaan sehat, sebagai bukti kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk ibu rumah tangga yang selalu mendampingi kepala rumah tangga di dalam membesarkan dan mendidik anak-anak. Karuniakan hikmat dan sukacita agar ibu menjadi berkat bagi mereka. Ya Allah yang ada di dalam sorga, kami dukung dalam doa untuk anak-anak kekasih mereka. Saudara Selvi dalam tugas pekerjaannya sehari-hari, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, hikmat, agar sanggup melaksanakan tugas tanggung jawabnya, dan melalui pekerjaan yang ditekuni boleh membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Dalam tanggung jawabnya sebagai hamba Allah, Tuhan pun senantiasa menopang, sehingga ia boleh menjadi pelayan-pelayan Kristus yang berkenan kepadamu. Kami bawa kepadamu saudara kekasih Ivan yang sedang mencari pekerjaan. Memang saat ini banyak orang yang kesulitan mencari pekerjaan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap anak-anak kami. Tuhan juga akan membuka jalan sehingga saatnya boleh menemukan pekerjaan. Kami mohon. Kami juga mendukung dalam doa saudara kekasih pensi yang sudah mengikuti tes untuk masuk perguruan tinggi dan sedang menunggu pengumuman. Kami mohon Tuhan menolong sehingga saudara kami ini boleh berhasil dan kami menyaksikan kebesaran kemurahan kasih Tuhan. Kami mohon. Ya Tuhan, kami juga mendoakan saudara Mama Juan bersama keluarga di kampung halaman di Tanah Toraja. Tuhan melindungi dan memberkati mereka sehingga di dalam kehidupan mereka setiap hari mereka menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk orang tua kekasih, semua rumpun keluarga dimanapun mereka berada, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Allah yang ada di dalam sorga, pada kesempatan ini kami juga bawa kepadamu keluarga Bapak Alexander Amba. Mereka bersuka cita karena mereka semua ada dalam keadaan sehat, sebagai berkat, kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bawa kepadamu anak-anak yang sedang dalam kehidupan, dalam perjuangan, dalam pendidikan, dan dalam pertumbuhan. Tuhan menolong dan memberkati anak kekasih Jen, Kristo, Aldo, di dalam pertumbuhan mereka dan dalam pendidikan. Allah berkenan memberikan hikmat dan ketekunan belajar. Walaupun pada saat ini anak-anak kami mengalami banyak kesulitan karena harus
dengan kesabaran belajar sendiri secara mandiri di rumah mereka masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Kami bawa kepadamu kedua orang tua kekasih mereka dalam masa tuanya. Kiranya pertolongan dan kemurahan-Mu selalu hadir dalam kehidupan mereka, walaupun mereka berjauhan karena mereka tinggal di kampung. Tuhan menolong dan memberkati, sehingga dalam hari-hari tua mereka selalu merasakan bahwa Tuhan setia dalam kehidupan kami. Semua rumpun keluarga, Tuhan pun menolong dan memberkati. Dan juga kami bawa kepadamu keluarga hamba-Mu Bapak Paulus Palisu dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Tuhan memberkati pekerjaan yang digeluti setiap hari sehingga membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Berkati ibu rumah tangga yang selalu mendampingi. Berkati anak-anak kekasih mereka yang sedang dalam pertumbuhan, agar mereka menyaksikan bahwa Allah hadir dalam keseharian kami. Ya Tuhan, kami bawa kepadamu kekasih kami Bapak Pareta Pasau, yang Tuhan tahu hamba-Mu sedang bergumul melawan penyakit. Kami mohon pengasihan dan kemurahan-Mu, Engkau menjamah dan memulihkan sehingga pulih sembuh berkat kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk segenap jemaat yang ada di seluruh dapel yang sedang mengikuti ibadah ini. Mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Tuhan memberkati dan menolong kami. Tuhan mengenal pergumulan-pergumulan hidup kami. Tetapi juga mengenal sukacita karena rupa-rupa berkat dalam hidup ini. Saudara-saudara kami yang bergumul karena penyakit, Tuhan menopang. Yang bergumul karena tekanan ekonomi, Tuhan pun senantiasa mencurahkan berkat-berkat agar kami menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang ada dalam jemaat ini. Kiranya kami sehati dan punya hikmat dalam melakukan tugas-tugas pelayanan, terkhusus pada masa-masa sulit ini, agar kami saling topang dan sehati dalam membangun kebersamaan. Baik itu sebagai penatua, syemasi dan kami selaku pendeta, agar kami bahu-membahu untuk mengangkat tugas-tugas yang Tuhan pundakkan kepada kami. Kami berdoa untuk ketiga anak kekasih kami yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan melalui media ini, anak kekasih Tian Pilman dengan temannya, kiranya Tuhan berkati. Majelis yang sudah mengambil bagian, semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan menolong berkati mereka. Ya Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Terkhusus para dokter dan perawat, Tuhan memberkati, menolong mereka agar mampu menolong saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus corona. Dan saat ini kami bawa pula kepadamu para ilmuwan yang sedang berjuang sekuat tenaga untuk berusaha menemukan vaksin dan obat virus corona, sehingga saatnya boleh ditemukan menjadi penawar penyakit ini. Dan kami tahu bahwa Tuhan yang berkenan sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Ya Allah yang ada dalam surga, kami membawa persembahan kami kepadamu sebagai buah-buah iman umat-Mu yang Tuhan telah selamatkan di dalam Yesus. Terima dan kuduskanlah persembahan kami, kiranya menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu, dan boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi semua. Ya Allah yang ada dalam surga, inilah doa ungkapan syukur, permohonan dan harapan kami. Kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan
gembala kami yang baik, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Kita bersama-sama berdiri sambil memuji Tuhan dengan menggunakan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia, karena itu pergilah kamu. Hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya kamu beroleh sukacita berlimpah-limpah di dalam Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada kelima keluarga yang menjadi
tuan rumah dalam ibadah rumah tangga pada saat ini, dan segenap jemaat di semua dapil yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan akhirnya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat kasih Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman pada malam hari ini. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa dirasakan oleh Bapak Pendeta, baik secara pribadi maupun seluruh keluarga. Dan kepada sidang jemaat yang telah melaksanakan ibadah rumah tangga, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua, dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.